warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Misriana dengan NIM 432171110139. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam forum ke-6 untuk mata kuliah laporan akuntan. Penilaian resiko biasanya kita bisa melakukan dengan wawancara. Dalam wawancara prosesnya kita melakukan tanya jawab yang dilakukan dengan manajemen dan orang banyak atau pihak lain. Biasanya dilakukan dengan komisaris. Dengan komisaris biasanya membahas tentang lingkungan pengendaliannya, bagaimana pengawasan terhadap manajemen, jika terjadi fraud bagaimana, apakah terjadi suspek kecurangan atau tidak. Yang kedua dengan manajemen, bagaimana asesmen risiko laporan keuangannya, bagaimana entity country-nya. Yang ketiga dengan employee atau dengan direksi. Kita bisa menanyakan bagaimana bisnisnya, apakah ada event yang unusual atau tidak, penjualan, strategi penjualan, kontrak penjualan kepada siapa saja, sales performance insentifnya seperti apa. Kemudian kita bisa menanyakan kepada auditor laporan dan rekomendasinya apa saja, seperti itu. Dan analisis dalam prosesnya membandingkan hasil wawancara, kita compare dengan ekspektasi terhadap data dan jumlah. Setelah itu dievaluasi dan baru didapatkan hasil. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Di sini kita bisa hanya melihat bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Kita melihat gedungnya, pabriknya, fisiknya secara langsung. Kemudian yang keempat adalah inspeksi. Kita membaca dan melihat minutes of meeting atau notulen selama 1 tahun dalam meeting komisaris atau karyawan, bisnis plan, major kontrak, komitmen, SOP. Kemudian kita bandingkan dengan yang seharusnya terjadi. Kita juga bisa mencari tahu dengan sumber lain, membandingkan dengan prosedur awal, kemudian bandingkan dengan audit tahun sebelumnya, dan informasi dari pihak lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat penilaian resiko, yang pertama, tanggung jawab auditor terhadap kecurangan, laws and regulasi untuk industri khusus, identifikasi dan penilaian resiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Kemudian yang keempat, materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Prosedur pengujian substantif. Prosedur ini dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur ini terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Perencanaan prosedur yang relevan dengan tujuan pengujian yang dapat mendeteksi kesalahan penyajian pada tingkat asersi yang relevan. Contohnya, auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian entitas. Risiko deteksi merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat di dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko audit adalah risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi.
Kedua resiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan resiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Resiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin kecil tingkat resiko deteksi yang diterima. Komponen resiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase atau secara non-kumulatif. Non-kuantitatif yang berkisar misalnya dari minimum sampai maksimum. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.